Talim kita hari ini Al-Aijul Tabil Islami, terapi pengobatan Islam bab 4 ya. Ini udah masuk ke sasaran nih ya. Inabah. Inabah itu kalau di makomat di atas taubat. Ya. Kalau taubat itu kan minta ampun lebih cenderung kan kepada Allah. Tapi kalau inabah itu sudah menuju Allah. Itu perbedaannya. Jadi makomatnya di atas itu. Sama juga maknanya arti kata mengakui kesalahan. Tapi kalau di inabah ini sudah tidak bisa melakukan kesalahan. Nah ini penting karena ada amalan. Ya. Jarang orang mengamalkan taubat itu sampai titik inabah. Ya. Inabah itu udah memperbaiki. Di sini yang perlu kita pahami, dan ada beberapa ulama, ya beberapa aliran tarekat yang menggunakan metode inabah ini menjadi spesifikasi pengobatan baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Ya. Kita bahas saja tajuk bab 4 ini, terapi pengobatan Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita zikir harian aja, tahara, dengan niat talim dan membersihkan diri, baik memori pikiran kita, kesucian hati kita, pengendalian nafsu kita. Kita awali dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa kita. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Adini mahabbataka wa ma'rifataka harabah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadini asolihi wa ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah. Faridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir. Takdir hajatina. Wa khususan abaru ya Nur Muhammad. Khususan Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wabil khusus arwahi muslimin mukminin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala adika wa walika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan idal maut. Allahumma hawwin alaina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afwan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasil. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li asril hayati wujud. Washabil ajam likuli mawjud. Salatatul fil qulubil iman wa biha biyunal Qur'an. Wa tuhalana biha nurul jannat wa nurul nari wa nurul jajari ila wajhikal karim. Subhanaka ilmalana ila ma'lam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir amri wal uqdatam lisani yaqahu qali. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raikatlah simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami dan Allah meridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita hari ini bisa hadir untuk berthalibul ilmi, baik yang hadir langsung maupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Al-Fakir hari ini kita coba bahas tajuk
yang kita bahas bab 4 ya. Nah, ini udah mulai ke dalam. Jadi kalau mau dicatat sebaiknya dicatat karena sudah langsung ini amalan. Ya, sudah langsung amalan dan semua amalan pasti ada aturan dan ada petunjuknya, ada dasarnya. Ya, nggak mungkinlah amalan itu berdasarkan pikiran kita. Ya. Banyak umat muslim sekarang terutama sudah sholat. Ya. Sudah sholat itu tuntunannya ya, ada aturan. Sudah sholat itu membaca doanya beradab, nggak langsung pergi gitu aja kan. Dan itu harus sesuai dengan tuntunan Islam kan. Nggak sembarang doa, nggak sembarang zikir ya. Nah, berbeda kalau dia masuk ke jawiyah ya. Tapi kalau antum sendiri ya, atau antum di masjid beberapa memimpin orang, adab secara umumnya harus ada tuntunannya ya. Qurannya gimana? Tuntunan Nabi setelah sholat itu apa? Ya kan? Ya, ini penting karena ini menyangkut adab dan menyangkut juga makbulnya doa kita ya. Karena hidup itu kan ujian ya. Jadi semua pasti ada tuntunannya, pasti ada aturannya. Di bab 4 ini sudah memasuki lebih cenderung kepada kemanusiaan kita yang sering lalai. Ya, lalai. Artinya ada tobat dan inabah. Amma ba'du. Banyak orang mengaku mencari bekal untuk akhirat. Banyak. Ya. Tetapi kenapa ya, masih juga terjebak dalam perbuatan maksiat kehidupan kita? Iya kan? Ya. Jadi jangan tolong dibiarkan kata-kata tidak sejalan dengan tindakan. Itu prinsip. Kalau kita sudah berpikir spiritual, kejujuran itu begitu. Ya. Kata kita harus sejalan dengan tindakan kita. Itu berat memang ya. Berat kan? Ya. Tentunya ini harus ada keilmuannya ya. Ada kalanya kita berbohong juga kalau itu dibolehkan oleh sunnah ya. Kita boleh lakukan kan? Tapi kebanyakan kita kan berbohong itu sering jadi alasan untuk pembenaran. Ini yang nggak boleh. Ya. Makanya kita sering terjebak dalam perbuatan maksiat. Banyak orang masuk neraka itu karena ucapannya loh, yang tidak sesuai dengan qalbu. Itu aja. Ya. Banyak yang tahu, tapi namanya ngaji kita ulang kaji kan. Ya. Itu bisa menjadi penghalang loh dalam mencapai kebahagiaan kita, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Penghalangnya itu hijab namanya. Kita sering hijab itu berpikir aneh-aneh ya. Padahal sesuai nggak perkataan kita dengan tindakan kita. Nah, itu aja dulu ya. Jangan jadi yang sepele tadi itu menjadi penghalang. Nah, sering kali terjebak dalam rutinitas duniawi, melupakan kewajiban sebagai umat beriman. Jadi jangan hanya tergiur oleh dunia semata. Ya. Karena itu sifatnya kan baharu dunia itu. Kalau di Quran diingatkan sama Allah, dunia itu sendaguro kan? Iya kan? Ada di Quran itu. Ya. Bukan arti kata tidak berguna di sana. Ya. Jadi di dunia itu tuh ya penting kita untuk melakukan sesuatu itu jangan mengikuti keduniaannya. Jadi Anda hanya nasihati. Dunia ini udah lewat. Tolong tiap hari fokus kita pada bekal akhirat. Setuju? Apapun juga disiplin kita. Fokus kita tolong utamakan dulu bekal akhirat. Baik yang muda maupun yang sudah tua, tolong jangan merasa masih muda, bekal akhirat nggak difokuskan. Fokus itu dulu. Karena itu sifatnya nggak baharu, sebenarnya abadi. Ya. Lakukanlah dengan konsistensi dan penuh keikhlasan karena Allah melihat hati kita, bukan perkataan kita. Bukan.
Setiap manusia pasti ada salahnya. Benar kan? Yang duduk pun banyak salahnya. Tidak ada yang sempurna. Nggak ada. Ya. Gimana mau sempurna kalau kita di badan kita juga ada sifat asyaiton kan? Memang natural. Ya. Kita udah kaji masalah pendamping kita, yang mengiringi kita. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang mau bertobat untuk menjadi benar dan soleh. Betul kan? Itu kesempurnaan kita itu. Salah yang mau bertobat itu sempurna. Ya nggak mungkin lah kita nggak salah. Ya, Nabi aja makanya karena ada korin itulah dia tiap hari walaupun masum beristighfar. Iya kan? Nah, jadi dengan begitu jangan gengsi untuk tobat. Setuju? Tobat itu bukan orang yang salah. Tobat itu wajib karena kita pasti salah. Maka jangan gengsi tobat. Apapun juga ilmu tingginya. Keagamaan ulama. Jangan gengsi tobat. Bayangin amalan tobat disepelekan dengan istighfar aja kan. Ya. Gimana mau beres di mandi tobat perlu taharat tinggi yang disebut mandi tobat. Ada amalannya, ada tuntunannya. Coba bayangin mandi tobat itu sebelum azan subuh atau sesudah azan subuh? Sebelum azan subuh. Orang dulu itu jam 2, setar jam 3 tuh, setar udah mandi dia. Ada nawa itu untuk mandi tobat. Seharusnya kan kehidupan sekarang begitu. Kalau itu dibiasakan antum sehat. Jam 3. Jam 3. Alhamdulillah yang duduk ini ternyata sembunyi asam urat tuh jam 3 udah mulai setar mandi. Jam 3 loh. Nggak boleh pakai air hangat ya. Nah itu dulu. Nah di sana Ando ngajarin nanti mandi tobatnya. Dan ingat yang Ando ngajarin mandi tobat ini bukan klinik loh. Ada tuntunan secara hadis. Sahih lagi. Jadi jangan sepelekan perkara tobat. Tobat itu arti kata ini ya. Orang yang sudah melakukan kesalahan kan? Iya kan? Ya. Junub sama dengan junub gitu. Jadi setiap manusia pasti ada salahnya, tidak ada sempurna. Sebaik-baik orang salah itu adalah orang yang bertobat untuk menjadi soleh. Jangan gengsi tobat. Ketika sempurna adalah bagian dari kemanusiaan dan harus dijadikan sebagai peluang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, perintahnya Allah berfirman, An-Nisa ayat 19. Baca. Dasarnya jangan sepelekan masalah amalan taubat. An-Nisa ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji, yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kenapa disandarkan ke Anissa? Masalah taubat. Jadi penyebab dosa itu sering kita salah prediksi kepada luar. Padahal penyebab dosa itu ada pada diri kita sendiri. Istri kita itu badan kita. Jadi di kita dulu. Nah hukum Hawa itu junub. Mandi. Jadi maaf ya, ini perlu dong sampaikan. Junub itu sifatnya secara fikih kalau maaf bersetubuh. Bagi tasawuf berantem, bentak-bentakan, tidak nurut, junub dua-dua. Itu mandi tobat. Amalin tuh. Paham ya? Karena itu berefek nanti. Ke rizki, ke penyakit. Bertahun-tahun kita nggak tahu sampai sini. Itu gunanya kita memahami inabah. Tobat kita nggak taubat umum lagi. Ya. Paham ya? Adik-adik yang akan berkeluarga nanti, kalau berantem tuh pasti ada. Niatkan dalam hati itu dengan sama seperti ada fikih secara aturan fisik. Ya, itu dulu. Karena itu larinya ke karakter akhlak, apalagi sampai marah. Nah, ini ya di sini diterangkan ya secara fikih, kecuali mereka melakukan perbuatan keji. Baru cerai. Beda lagi tuh, keji itu dibahasnya dipecah nanti di fikih. Ya. Banyak itu, masih banyak beda pendapat, ada banyak mazhab. Ya. Jadi apabila mereka melakukan perbuatan keji, terus pergauli mereka dengan cara yang patut. Kalau dipikir lagi pada tempatnya. Udah paham ya? Pada tempatnya. Jika kamu tidak menyukai mereka, apakah diperintahkan Allah cerai? Apa perintahnya? Sabar. Itu yang berat. Betul kan? Nah. Karena boleh jadi itu ujian untuk kita. Cuman amalan untuk membereskan tadi, pas kita berontak secara kejiwaan, nggak tahu mesti gimana. Ya salah satunya mandi tobat. Ketangkep maksudnya ya. Kenapa dong tarikan fikihnya ke sini ya? Karena dasar awalnya bukan di luar. Yang korin kan udah diberesin. Udah dijelasin. Korin nggak bisa diapa-apain.
Jangan dengerin aja bisikannya. Tapi kalau godaannya pada Hawa, istri kita repot nggak? Harus ada amalan. Apa itu? Mandi, tobat. Itulah inabah. Nah, ini udah terapi nih. Sudah terapi. Ya. Kata yang duduk Abah Hanom, ya, menyampaikan nih. Beliau menyampaikan, ya. Terharangnya rezeki biasanya itu. Ya. Kedua, timbul penyakit biasanya itu. Ya. Masalah keturunan, bandalnya anak, surut tidaknya biasanya itu. Karena kita sering beda pendapat dengan istri kita sampai kita marah. Seharusnya kan amalannya dimandi tobat. Dan itu enggak orang narkoba yang dimandikan. Ke masalah rumah tangga dimandikan, inabah enggak begitu aja. Nah, jadi antum nanti sidain bak di sana. Kalau ada masalah kasus rumah tangga mandi dulu. Ya. Adabnya, syaratnya enggak hari ini nung sampaikan penjelasannya dulu ya. Semua ada mesti ada petunjuknya kan. Ya, nanti di bab kelima tata cara, fadilahnya, manfaatnya, kegunaannya kan udah terapi, harus mengikuti secara tuntunan yang benar inabah itu ya. Insya Allah nung jabarkan semua. Ketika engkau temukan kekurangan di pasanganmu, hikmahnya Allah kirimkan engkau untuk menyempurnakannya, bukan menggantinya. Kita menyempurnakannya. Ya, kita yang menyempurnakannya. Ya. Itu ada pihak laki-laki. Nah, kalau kita menyempurnakan secara hukum lahiriah, ya, genre, kecerdasan, kepintaran, babak belur kita. Kalau istri kita lebih pintar gimana? Repot gak? Ya. Itulah pentingnya taubat. Kesempurnaan, pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan disepelekan. Kita perlu mengerti bahwa setan memiliki kecerdasan di atas rata-rata loh. Setan korin pada tubuh. Kita mundur dulu. Kecerdasan rata-rata. Tinggilah. Tapi kesombongan yang membuat menggunakan kecerdasan tersebut untuk menggoda manusia menuju jalan buruk. Jadi kecerdasan itu menjadi buruk kalau disandarkan kepada tabiat kesombongan. Sepakat? Secerdas apapun ulama, kalau tabiat sombongnya naik, pasti jalannya jelek. Kata Allah, jangan pakai selendangku. Itu udah karakter. Ya. Hal ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan saja tidak cukup, bro. Untuk memperbaiki karakter, kecerdasan, kepintaran ilmu nggak cukup. Jadi seorang muslim harus menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Karena syaitan korin memanfaatkan kelemahan manusia, menggoda untuk melanggar petunjuk Allah. Jadi hal ini termasuk mendorong manusia untuk melakukan perbuatan buruk, berzina, mencuri, korupsi. Dari situ pangkalnya. Jadi setan mengakui bahwa semua petunjuk Allah itu benar baik. Diakui sama Korin. Iblis juga mengakui. Betul kan? Mengakui. Petunjuk Allah itu baik. Dia mengakui. Tahu itu. Cerdas. Tetapi karena kesombongannya tadi, ia memilih untuk mengecoh hamba-hambanya. Betul kan? Hamba Allah. Betul? Nah, tuh. Jadi ini perlu dijelaskan dulu hukum tobat dari dasar yang paling awal. Ya, sampai kita bergeser ke makomat inabah. Karena untuk apa kita menjabarkan inabah, menterapi inabah kalau kita tidak memakrifati inabah? Karena untuk bisa melindungi diri dari gangguan setan korin umpamanya. Ya. Hawa nafsu yang dibentuk kepada Hawa istri kita umpamanya. Kalau keluar beres, gampang bro. Kejoliman orang luar ke kita gampang. Kita tidak sadar kejoliman di diri itu yang lebih berbahaya, betul kan? Maka Quran itu dosa antum sendiri, sebenarnya begitu.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dulu di masalah yang ada di tubuh. Jadi pentingnya sholat. Di ritual nih ya. Ada sholat itu tobat. Bukan doa aja, bukan permohonan aja. Koneksi yang kuat dengan Allah. Sholat antum harus dirubah. Koneksinya dikuatkan kepada Allah. Ini udah masukin apa nih? Ya. Karenanya membaca doa ihdinas siratal mustaqim, kan tunjukilah kami jalan yang lurus, itu sampai 17 kali loh. Betul kan? Sehari memberikan kekuatan, diulang-ulang. Ya. Kekuatan praktek bahwa Allah itu yang mengaturnya, kekuatan Allah itu, koneksi ke Allah supaya lebih kuat. Ihdinas siratal mustaqim, koneksi kita supaya Allah itu kuat. Ya. 17 kali guna bisa melawan bisikan-bisikan yang ada di tubuh, bisikan-bisikan yang dekat dengan amanah kita. Kalau ini luar gampang. Jadi pas kita sholat ihdinas siratal mustaqim udah paham itu istrinya. Salah satunya mengebalkan bisikan-bisikan setan yang ada pada diri kita maupun dari amanah kita. Amanah kita bukan setan. Ya. Karenanya orang-orang yang sering berdoa dan terhubung dengan Allah akan memiliki pertahanan yang kuat terhadap korin setan yang ada pada diri antum. Betul kan? Diulang. Nah. Setan korin menggunakan semua cara yang mungkin untuk menggoda manusia, mencakup semua arah. Ada 2 arah yang gak bisa masuk. Anda interaksi. Arah mana yang gak bisa masuk setan korin itu? Depan, kanan, kiri, belakang masuk tuh korin. Bisikan itu baik dari luar, kerjasama luar. Yang gak bisa masuk arah atas dan bawah. Karena arah itu arah sholat. Maka orang yang sholat gak bisa digoda seharusnya. Kalau dia tidak membuka pintunya. Ada 2 arah yang tidak bisa masuk kesifatan bisikan jelek kita. Waktu kondisi di 2 tempat, yaitu arah atas dan arah bawah. Sholat hakikatnya adalah arah atas dan bawah. Setuju nggak? Yang lambangnya jalur petunjuk dan jalur kematian. Atas jalur petunjuk, bawah jalur kematian nggak bisa masuk itu setan. Kondisi itu dalam keadaan apa, Pak? Sholat. Sujud itu jalur kematian. Kalau jalur nafinya tinggi, 2 nafsu pikiran, akal kita dan nafsu, maka kita sudah pindah tempat. Mirajul minin, betul kan? Oke, secara ekonomi jadi secara makomat. Petunjuk datang kan di sholat itu. Jadi ada 2 arah. Kok kemarin nggak ditunjukin ya? Enggak dulu loh, enak aja tunjukin. Kalau ditanya, korin nggak bisa masuk hanya 2 arah. Arahnya mana? Atas dan bawah. Ritualnya pada sholat. Nggak bisa masuk. Paham ya? Nah. Jadi ketika kita paham tentang cara kerja setan korin, sholat antum besok nggak lebih khusyuk lagi. Karena bisikan itu cerdik. Oh ini udah tahu nih, udah ngaji. Nggak mau masuk dia. Itu gunanya taklim. Kita akan lebih mudah gitu menghontal yang kayak gitu. Karena taktik setan ya dan kepercayaan kuat pada petunjuk Allah yang naik dari atas ke bawah itu, itulah kunci di sholat dalam melawan godaan serta menjadi hidup menjadi bermakna, kemudian beretika. Nah sampai sini udah mulai agak berat ya. Tapi paham makna kan? Nah, disinilah pentingnya ritual tobat.
bukan hanya sekedar penyesalan, permintaan maaf, bukan. Tobat bukan itu aja. Tobat kan sering kita berpikir pendek, meminta maaf, penyesalan. Betul kan? Bukan itu aja. Yang namanya tobat harus disertai apa? Rahmat Allah. Kalau antum tobat ada petunjuk, itu rahmat Allah. Jadi pas kita tobat, yakini ada rahmat Allah. Jadi tobat itu berdampingan dengan rahmat Allah. Ini udah wilayah tasawuf benar, tapi benar. Kalau ingin tobatnya cepat diterima Allah, rasakan rahmat Allah itu hadir. Karenanya orang yang sungguh-sungguh bertobat akan mendapat jaminan petunjuk dari Allah. Betul kan? Dikuatkan. Tidak akan mengulang lagi. Gimana dipaksa tobat nasuha? Kalau kita tidak tahu strategi daripada korin yang membisikkan kejelekan kan? Iya. Kalau tobat kita tidak diawali dengan sholat tobat, gimana bro? Ada sholat tobat. Ada adab, ada aturannya. Karena tobat hakikatnya, pas kita sholat, kita menutup pintu setan dari depan dan belakang. Samping kiri, samping kanan. Karena sholat itu ada dua arah, atas dan bawah. Petunjuk dan kematian, nafi isbat dan rahmat Allah. Itu dia tasawuf. Terapinya begitu. Maka orang yang susah benar diperbaiki, keras benar orangnya, prinsipnya kuat, narkoba, mandi tobat, sholat tobat. Digempur itu terus. Itu metode inabah. Dan metode inabah bukan khas punya Suralaya aja, ada di Quran. Berarti kita boleh ngamalin. Ya. Individu boleh? Boleh. Amalin deh. Lihat buktinya. Jadi dengan begitu, dalam tobat ada rahmat Allah. Orang yang tobat kadang-kala nggak perlu meminta, rezeki ada. Betul kan? Karena dalam tobat ada rahmat Allah. Ya. Orang-orang yang berusaha dengan serius tobat pasti deh perbaikan dirinya nggak susah. Ya. Oh dia kecanduan narkoba, oh karakternya jelek, nah, oh susah benar diperbaiki. Serahkan ahlinya sama orang yang jago inabah. Ya. Tobat tulus akan diikuti dengan ketenangan, kedamaian dalam hidup. Insya Allah dibersihkan yang kotor-kotornya. Baru datang limpahan anugerah. Karenanya motivasi adalah kunci dalam tobat. Motivasi tobat. Dalam inabah dimotivasikan dipaksa. Karena udah berefek jelek pada tubuhnya, pada orang lain. Betul kan? Nah, apakah sama dengan talqin? Beda. Kalau talqin spesifiknya mazhab torekot. Kalau tobat dari Allah, memperbaiki dari Allah, aturannya ada. Makomat di atas tobat. Ya, untuk yang lebih tingginya, kalau nggak tembus, maka inabah. Namanya inabah. Jadi motivasi tobat itu apa? Kesadaran. Untuk tidak larut dalam maksiat. Untuk tidak larut dalam maksiat. Kalau kita mau merenung sampai kapan antum larut dalam maksiat,
Bagaimana kalau sedang bermaksiat antum wafat, mati? Maksiat itu nggak lahir aja loh. Ngeri banget deh. Ketika sudah menyadari, cepat perbaiki, cepat bertobat. Nggak ada yang sempurna manusia itu. Ya, disinilah pentingnya kesungguhan, keikhlasan dalam bertobat. Karenanya janji Allah kepada orang yang sungguh-sungguh istiqomah bertobat, memperbaiki diri, untuk merefleksikan, memperbaiki dirinya, menyadari kehadiran rahmat Allah dalam tobat itu ada. Insya Allah nggak susah memperbaiki menjadi orang soleh. Yang berat tadi. Itu sebabnya untuk bisa memakrifati tobat, mengenal lebih dalam, kita harus naikkan makomatnya. Makomat tobat, di atasnya inabah, ya, inabah. Inabah sesungguhnya al-inabah inti dari ibadah. Inti ibadah itu inabah, ya. Tahara dalam ibadah itu adalah tobat. Betul kan? Nah, sangat agung kan? Beda kan? Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para nabi dengan inabah. Nabi, wali Allah, orang mulia itu derajatnya inabah, bukan tobat. Contohnya, kata Allah, ini para nabi semuanya inabah sifatnya. Sudah di atas tobat. Pada Nabi Daud. Syat 24 dibaca Iwan. Nabi Daud dulu ya. Sifatnya inabah. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Inabah. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu. Sungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Rabb-Nya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Daud meyakini kan bahwa kami hanya memujinya, maka dia memohon ampunan kepada Rabb-Nya dan dia tersungkur jatuh serta inabah bertobat. Jadi makna tobat itu ada inabah tapi berbeda. Ya. Nah, itu Daud, baca sejarah Daud, ya, amalannya itu kalau sifatnya ke Daud, amalannya di Daud. Nggak mungkin Allah mencontohkan Nabi kalau tidak ada karakter di kita. Jadi kita mengambil inti karakter itu dari sejarah Nabi. Yang kedua, Nabi Sulaiman. Inabah juga sifat inabahnya. Gimana Nabi Sulaiman sifat inabahnya? Shot 34. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Syuma inabah. Ya kan? Nah, coba artinya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Sakit mintanya dengan inabah. Ya kan? Betul kan? Ya. Gimana kuatnya Nabi Sulaiman? Diuji. Lah kita nggak mau inabah, gimana mau sembuh? Benar nggak? Nabi Syuaib, Hud 88, baca. Gantian, nggak apa-apa gantian. Gantian supaya dapat hikmah. Ya. Udah dua tuh ya Nabi ya. Nah, bayangin ratusan Nabi tuh. Nabi banyak loh. Ya, kita 25 aja, tapi jangan banyak-banyak, aku contohkan sedikit-sedikit dulu ya. Ini amalan loh. Masing-masing beda loh. Karakternya itu kepada contoh kepada karakter kenabian tuh. Jadi enggak sembarangan. Coba dibaca. Hud 88. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على
Inabah. Siapa tuh namanya? Dibacakan dulu bagiannya. Hud. Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rohku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali." Inabah, kembali kepada Allah. Arti inabah, pergi. Datangi Allah, kan gitu. Mencari ridhonya. Itu inabah. Makna hakikinya secara kesimpulan Islam sama dengan tobat. Ya kan? Minta ampun kan. Tapi dalam inabah nggak bisa minta ampun begitu aja kan. Iya kan? Harus ada amalan, harus didatangi dalam konsep rohani. Ini terkait apa nih? Kepada Nabi Syuaib. Rezeki ke sana. Inabahnya rezeki itu ke sana. Nah, ada jurusan fikih nggak di sini? Kalau ada jurusan fikih, ini penting ini dulu. Betul kan? Kita tarik fikih secara konsep tasawuf dan ada sandaran dalilnya dari maksurat Al-Quran. Sanggup membuat referensi hukum melalui ini untuk membuat satu fikih. Antum harus belajar manakib sejarah ya dari Nabi Syuaib. Paham ya? Langsung aja Nabi Muhammad ya. Banyak 25 nih. Ada tuh. Asyura ayat 10. Ya baca Asyura ayat 10. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Wa ilaihi inabah. Baca artinya. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah, Tuhanku. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Itu kejadiannya di akhir zaman, perselisihan, jidal, ilmu. Tawakal inabahnya ke Nabi Muhammad. Nah sekarang itu begini. Gimana kalau timbul perdebatan antara ilmu? Merasa benar. Misalnya. Berakal pemerintah, akalnya harus akal gini. Serahin aja. Dinabahkan orang ini. Nah, betul. Sandarannya bikinnya ke sini. Nggak enak ya kalau nggak dibawa bapak tauhid ya. Nabi Ibrahim ke inabahnya gimana?
Hud 75. Inna Ibrahim la'alimun awwatum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Sedekah dan amalannya ya. Jadi amalan taubat itu ada sedekah, penyayang, empati, kasih sayang, penghibah. Amalannya kembali kepada Allah. Dasarnya Ibrahim. Bapak tauhid. Setuju? Ya, kalau sedekah kita, kalau tobat kita nggak ada sedekah ya tauhidnya kena dong. Rahmat menjadi empati, kasih sayang nggak ada. Paham ya? Itu dia. Sekarang apa yang mesti diamalkan inabah itu secara umum? Dari contoh-contoh tadi, kalau kita sulit mengambil karakter pada kenabian, diri antum pakai aja ini. Allah sayang kok. Ya. Ad-Jumat 54. Baca. Itu disuruh Bapak berinabah pakai ini. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dan kembalilah kamu kepada Rabb-Mu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Inabahnya di depan, bukan di belakang, di depan. Bukan itu amalannya, perintahnya inabah, itu kepada seluruh umat. Jadi inabah kepada seluruh umat itu begitu. Kalau kita nggak tahu spesifikasi karakternya, kalau spesifik karakternya sudah ke karakter khusus. Ya, ini agak sulit ini. Kalau terapi di tasawuf, begitu dulu tahu. Jadi kalau penyakitnya karakternya khusus, itu harus tersandarkan kepada contoh kenabian. Ada 25. Ya, tapi kalau sifatnya umum, ya untuk umum kita nggak tahu karakter mana nih. Rusaknya karakter kita, rusaknya kejiwaan kita. Pakai aja ini. Bukan itu yang dibaca. Yang dibaca adalah Mumtahanah ayat 4. Itu inabah. Seluruhnya pakai itu. Supaya jangan dapat azab. Coba baca Mumtahanah. Itu awam tuh, inabah awam.
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. Yang terakhir yang dibacanya ya, tolong pengertiannya dulu. Dibaca seluruhnya dulu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Sepakat amalannya kira-kira gimana? Kalau antum berbuat salah, astagfirullahaladzim, kan gitu. Tapi itu belum lengkap, bisa terulang lagi kesalahan. Dekati Allah, naikkan makomat keinabah. Bagi antum semuanya di sini, taubatnya berubah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika masyir. Jadi pas istighfar langsung naik ke sana. Betul nggak? Maka antum sudah inabah dan itu berefek. Syukurlah berefek ke badan fisik maupun rohani, berubah. Itu hebatnya Quran. Jadi kalau mendiagnosa secara spesifik, ya. Ini pada pinter nih orang kursus prodi tasawuf terapi nih. Ini datang pula lagi. Aduh, nanti kan diurai secara ini nih. Kalau dia spesifikasi karakter jelek, karakternya pembangkang, karakternya penangis, itu kan dilihat dari kondisi ini, sejarah kenabian 25. Iya kan? Tapi kalau sifatnya umum kan larinya ke Ibrahim. Betul kan? Induknya ke sini. Umul kitab Taubat adalah Ibrahim. Ayat berapa? Mumtahana ayat 4. Jelas ya. Taubat nggak semudah itu ya. Amalan inaba. Insya Allah itu kalau dibuat buku laku banget deh. Dan ingat sebenarnya ini sudah ada prakteknya ya. Dari 25 ini ada herbalisnya, ada tibunnya. Nah, ini nggak selesai-selesai ngaji nih. Kebayang nggak tuh? Diagnosanya begitu.
Kalau di ayat-ayat asyifa, kemarin kan udah bahas tuh. Ya, Quran semua petunjuk loh. Kebayang nggak detailnya Quran itu? Ya. Kita harus mendiagnosa. Jadi kalau antum sebagai penterapis yang sifatnya ke rohani, bisa juga lari ke fisik. Ya betul nggak? Ya tambah pinter Ustaz Fauji nih. Jurusannya itu ya. Guru jadi tambah pinter nih. Ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Berarti kita sama-sama mendiagnosa. Jadi satu silabus ajaran kalau karakternya ini, tarikan manakib kepada nabinya ini, spesifikasi amalannya ini, insya Allah ketemu nanti. Kalau itu larinya ke fisik, ini obatnya, tibun. Jadi enggak klinik tuh. Ini enggak klinik, kaji kita enggak klinik. Sain banget. Kerasa enggak sain bener nih? Kita kan enggak seluruhnya kita bahas kenabian ini. Ya, semuanya bersifat inabah untuk memperbaiki kenabian itu dengan inabah. Masya Allah, ya. Itu jangan lari kita terus dalam Al-Quran. Ya. Bersihkan hati dalam Al-Quran, insya Allah kita akan dapat ilmu yang luar biasa. Jadi kita stop dulu situ ya, supaya jangan lupa ya. Kita jelaskan makna inabah secara lebih dalam lagi. Makna inabah. Inabah ujung tertinggi adalah kembali menggapai ridha Allah. Itu makna tertingginya. Dengan dibarengi bertaubat. Ya. Dengan dibarengi bertaubat kepada Allah pada setiap waktu sambil mengikhlaskan hati kita dengan niat. Lebih lanjut, al-inabah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 2 tingkatan. Nah, dia mulai dalam nih. Ada 2 tingkatan. Ya. Pertama, inabah ar-rububiyah, pada rububiyah. Tingkatan ar-rububiyah. Yang tadi itu semuanya ya, inabah ar-rububiyah. Jenis inabah ini termasuk inabahnya seluruh makhluk, baik mukmin maupun kafir, orang soleh maupun orang soleh. Soleh beda. Ini kata Quran. Jadi ada inabah ar-rububiyah, pada rububiyah. Kata Allah dasarnya inabah rububiyah dulu. Quran surat Rum ayat 33 dibaca. Itu dasarnya. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.
Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Kata Allah gitu ya. Jadi itu tobat. Kebanyakan ngomong tobat gitu ya. Ditimpa suatu bahaya, mereka langsung tobat kan? Iya kan? Betul? Itu rububiyah. Masih sifat awam. Apabila dia sedikit aja dikasih rahmat sama Allah, lupa sama Allah, bisa sampai mempersekutukan Allah, seolah-olah kita yang menyelesaikan kan? Betul kan? Ya kita nggak di sini tuh duduk tobat. Masa masih sampai sini tuh duduk tobat? Ustaz Fauzi bisa ketangkap diagnosanya udah ketangkap ya. Yang rububiyah awam. Yang kedua, inabah uluhiyah. Makomatnya beda. Nabi, para wali, orang ulama. Yang tadi rububiyah. Inabahnya ke uluhiyah yang makomat udah tinggi. Nah bagi antum yang paham agama, udah hantam aja deh tobat uluhiyah gitu. Kan gitu. Oh awam boleh. Langsung lo peang dosisnya tinggi nih. Anu ngajarin yang uluhiyah. Kalau tobat rububiyah biasa aja ya. Makan cabai pedes kan besok pulang lagi kan. Tobat apa namanya? Rububiyah. Di sini nggak ada. Di sini udah uluhiyah tobat di sini. Tobat nasuha itu di situ. Di uluhiyah. Nasuha itu kan susah. Nah kalau betul diamalin ini di sini mau nggak nih? Bener tuh nggak akan mengulang kembali dosa. Nah di sini kenanya pada inabah. Yang kecanduan narkoba dihantam langsung ke tobat ke inabah iya udah bengkok dia nggak berani lagi. Nah di sini harus ada metode itu. Nggak di sini aja, nggak boleh disembunyikan, harus disebar ilmu itu. Kesel banget nih, beresin tuh sana. Tobatnya tidak tobat rububiyah. Bukan inabah rububiyah, tapi tobatnya sudah inabah uluhiyah. Inabahnya para wali Allah Subhanahu wa taala ya. Wali-wali Allah nih, ulama, nabi, dan inabah ini yaitu inabah pada uluhiyah dengan dibarengi peribadahan mahabbahnya. Dan itu harus terkumpul pada 4 unsur. Inabah uluhiyah itu ada 4 unsur. Pertama, mahabbatullah. Kedua, tunduk mutlak hanya kepada Allah. Ya. Ketiga, torekot, jalan kembali, ikuti dengan ahlinya. Keempat, berpaling semuanya hanya masya Allah. Berat ya. Apa-apa masya Allah, apa-apa masya Allah. Nah, jangan yang jelek dijadikan masya Allah nih. Nah, hati-hati nih. Nah, ini perlu bimbingan di tobat uluhiyah. Ya. Jadi itu video 1 dulu ya. Jadi setidaknya Andung kasih PR untuk selanjutnya untuk menerapkan karakter spesifikasi penyakit kejiwaan. Antum udah tahu. Saya serahkan sama Ustadz Fauzi gimana menterapi masing-masing karakter ini, karakter itu, karakter ini, karakter itu. Contoh di 25 putaran. Sepakat ya? Boleh yang lain bantu. Jadi jelas runut yang akan kita terapkan kepada umat itu begitu. Dan ini akademis, tidak klinik. Setuju? Udah jelas ya? Semuanya dari Quran.
Nah, kalau untuk tibun nanti jelas ke hadis banyaknya. Ya. Banyak jelas ke hadis. Nah, kira-kira kerangka yang kita kaji udah paham. Ya, jadi yang kemarin itu masih dasar untuk pemahaman ke terapi pengobatan secara Islam. Nah, sekarang sudah spesifikasi inabah. Ya.